Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku. Bagaimana berdiri? Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu sekali lagi. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bawa kami kepada hadirat-Mu, ingatkan kami bahwa hidup dan keberadaan kami adalah untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dan kami tahu, kami sadar bahwa tanpa firman, di luar kebenaran, kami tidak mungkin mampu menyenangkan hati-Mu. Karena itu ya Bapa, berbicaralah, sebab kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia,
Kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan kita hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat 14. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman ini, merenungkan dan sanggup untuk melakukan dalam hidup sehari-hari. Hari ini adalah seri terakhir dari kitab Pengkhotbah. Anda mungkin sudah sekian minggu begitu ya, terus membaca Pengkhotbah, dan mungkin saat ini Anda sudah sampai ke titik jenuh juga. Sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu yang kita pelajari dari kitab Pengkhotbah. Kalau gitu buat apa Pak? Kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Kalau segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara-saudara, ada satu hal yang saya tidak pernah lupakan ketika Tuhan memberikan saya pelajaran kehidupan. Sekian tahun yang lalu, saudara-saudara, saya diundang untuk mengisi sebuah ibadah sore dari sebuah gereja berbahasa Inggris. Saudara-saudara, saya naik bus, karena waktu itu saya masih sekolah, jadi belum ada mobil. Naik bus, saudara-saudara, naik bus 273, saya ingat waktu itu. Dan saya naik bus sampai ke gereja, kemudian jalan kaki. Dan saudara-saudara, itu adalah ibadah sore yang datang, saudara-saudara, banyak sekali. 4 orang, saudara-saudara, dan usianya antara 80 sampai 80 ke atas, saudara-saudara. Saya masih ingat betul teks yang saya khotbahkan dari Injil Markus. Dan setelah selesai kebaktian, si pendetanya memperkenalkan saya kepada jemaatnya.
Ya, karena 4 orang saudara-saudara nggak butuh waktu lama untuk semua orang salaman dengan saya gitu kan. Nah sampai ke orang yang terakhir saudara-saudara. Dia menggenggam tangan saya dengan keras saudara-saudara. Dan saudara-saudara jangan salah ya, hari itu sesuatu yang saya tidak pernah lupa dalam hidup. Karena sekalipun usia mereka 80 ke atas, tapi ketika menyanyi, mereka menyanyi dengan semangat. Ketika sampai di pembacaan firman, mereka baca dengan serius, saudara-saudara. Nggak ada terdengar suara orang ngorok atau ketiduran, nggak ada, saudara-saudara. Semuanya atentif, perhatian kepada the whole service. Orang yang keempat ini nyalamin tangan saya dengan kuat sekali dan dia mengatakan, "Thank you for the message, thank you very much. What's your name again?" Dia tanya nama saya karena di depan diperkenalkan kan, "This is Bagus," begitu kan. Tapi itu kan asing nama itu saudara-saudara. Saya sebutin nama saya. "My name is Bagus. Thank you Douglas for your message." Nah, itu nama OSI saya saudara-saudara. Nama OSI saya Douglas. Ya. "Thank you Douglas for the message." Saya bilang, "You're welcome, I'm also learning." Dan dia mengatakan, "Try to guess how old I am." Nah orang ini saudara-saudara ketika nyanyi ya, termasuk salah satu yang paling semangat gitulah nyanyinya. Maka saya mengatakan, well, judging from the enthusiasm and the way you sing the song, I reckon you probably 80 something years old. Dia ketawa keras-keras, dia bilang, "You wrong my son, you wrong." Then how old are you then? Saya bilang. Dan dia mengatakan, "I'm 95 years old." 95 tahun. Masih datang ke gereja sendirian, setir mobil saudara-saudara, masih semangat. Dan saudara-saudara saya kagum dengan dia. Dan saya langsung ngomong, kali ini gak berani keras-keras saudara-saudara. Karena saya baru sadar dia umurnya 95 tahun, gak boleh dikaget-kagetin gitu kan. Jadi saya ngomongnya setengah berbisik kepada dia. "What is the secret of staying old?" Nanti kalau saya bilang staying young, dia tersinggung lagi gitu kan. Jadi saya tanya, "What is the secret of staying old?" Apa rahasianya untuk awet tua? Dan dia mengatakan, 3 words my son, 3 words. Cuman 3 kata rahasianya. Anda tahu rahasianya apa? Pengen tahu rahasianya apa? Kepingin tahu rahasianya untuk bisa sampai umur 95 tahun dan masih tetap semangat? Saudara, saya memberikan respon persis seperti Anda. Saya bilang kepada dia, "Tell me James," karena namanya James. "What's the secret?" Dia bilang, "Don't stop breathing." Jangan berhenti bernafas. Itu rahasianya. Kalau kepingin sampai umur panjang, caranya adalah jangan berhenti bernafas. Saudara, saya ketawa malam itu. Dan saudara, ketika saya naik bus 273, di atas bus saya giggling lagi, ingat-ingat jawabannya dia. Saudara, tetapi kemudian saya sadar sesuatu. Kapan terakhir kali kita bersyukur kalau kita masih diberikan nafas? Kapan terakhir kali kita menyadari bahwa nafas hidup adalah sebuah anugerah yang harus dinikmati? Saudara, berapa banyak dari kita ketika kita masuk di dalam usia tertentu, saudara, kita mulai berasa tiba-tiba segala sesuatu berasa capek. Segala sesuatu berasa membosankan. Segala sesuatu berasa jadi beban. Saudara-saudara, anak saya yang nomor 2 ya, sudah mulai ribut sekarang. "Mommy, I'm going to invite Inaya for my birthday." Ulang tahunnya masih jauh, saudara-saudara. Bukan minggu depan, bukan bulan depan. Ulang tahunnya masih jauh. Tapi dia sudah mulai ngomong soal birthday. Dan saya tanya, "Emangnya kamu mau umur berapa?" "I'm going to be 6, Daddy, and guess what? I can wear mommy's shoe." Dia looking forward untuk ulang tahun. Kenapa? Karena semakin besar dia bisa pakai baju mamanya. Dia bisa pakai sepatu mamanya. Saudara-saudara, itu sesuatu yang dinikmati ketika anak itu kecil dan dia looking forward untuk birthday. Bandingkan dengan kalau Anda terima undangan ulang tahun teman Anda yang umurnya 70. Saudara-saudara. Kira-kira ngundangnya dengan semangat enggak?
Datang ya ke ulang tahunku, umur 70, menyenangkan loh, banyak acara. Kira-kira seperti itu enggak nadanya? Saudara-saudara, saya tidak bermaksud untuk membuat perbandingan yang bagaimana begitu ya, tetapi ada sebuah perbedaan cara pandang. Anak kecil mereka looking forward karena mereka merasa hidup ini masih panjang. Tetapi yang sudah berusia, yang sudah berpengalaman tahu bahwa hidup ini isinya pergumulan, penderitaan, dan kemalangan. Dan karena itu saudara-saudara, ketika sampai masa usia mau ulang tahun, kita akan selalu ngomong, jangan rame-rame loh ya kalau sudah mau ulang tahun. Gak usah dirayakan deh, malu, udah umur segini. Teman-teman angkatan saya udah pada nggak ada gitu ya. Jadi jangan dibahas ulang tahunnya. Saudara, kita malu untuk menyebutkan ulang tahun. Kenapa? Karena kita tahu apa yang menjadi isinya. Pengkhotbah mengalami situasi yang sama. Saudara, pengkhotbah ditulis oleh seorang yang sudah berpengalaman dengan hidup makan asam garam kehidupan. Dan ketika dia menoleh ke belakang kepada hidupnya, apa yang dia lakukan? Bahasa Inggrisnya saudara menggunakan kata sighing, menghela nafas panjang. Hidup ini, kalau dia ditanya tentang bagaimana hidupmu, dia tidak akan dengan cepat menjawab I'm good, thank you, I'm very well. Dia tidak akan terlalu antusias saudara-saudara, tetapi dia akan menghela nafas panjang. Dia akan sighing. Hidup ini ya biasa Pak ya, menjalani hari demi hari, menjalani hidup same old. Nah, itu istilah yang di sini kan. Same old, sesuatu yang tidak ada yang baru. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki semangat di dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa memiliki pemahaman supaya kita tidak sampai kepada titik sighing. Titik menghela nafas dalam rutinitas, menghela nafas dalam penyesalan, menghela nafas dalam pertanyaan. Ini mau ada apa lagi? Saya sudah bosan dengan hidup. Saudara, pengkhotbah mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah. Saudara, pengkhotbah belajar sesuatu. Di masa muda saudara-saudara, mungkin saya pernah sebutin minggu yang lalu, dia termasuk penganut filosofi Joger, ya. Kecil dimanja, besar kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Itu kan? Itu impian semua orang kan? Hidup yang semuanya serba enak, serba nyaman, tidak penuh dengan kesulitan. Saudara-saudara, hidup tidak semudah filosofinya Joger. Si pengkhotbah mengatakan, hai orang-orang muda, kamu bersukaria dalam kemudaanmu. Ingat loh, satu saat, satu waktu, kamu dan saya akan sampai kepada pengadilan Tuhan. Ketika itu terjadi, ketika waktu itu tiba, apa yang akan kamu katakan? Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan? Saudara-saudara, si pengkhotbah kemudian mengingatkan dalam pasal yang ke-12 ayat 1, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saudara-saudara, Air Supply adalah grup musik yang terkenal dari Australia. Berdiri tahun 1976. Saudara, Air Supply pernah terkenal dengan sebuah lagu, It's not too late to fall in love, accept your fate, I'm the one you're thinking of. It's not too late. Saudara, tidak pernah terlambat di dalam hidup ini untuk apa? Mulai berpikir tentang pencipta. Ingatlah penciptamu. Kapan kita perlu mengingat pencipta? Pada masa mudamu, as early as you can. Supaya sebelum tiba hari-hari yang malang, hari-hari yang kamu katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara-saudara, pengkhotbah mengajarkan kepada kita hikmat yang terbaik. Apa hikmat yang terbaik?
Yang pertama, saudara-saudara, untuk apa Anda dan saya ada di dalam dunia ini? Mengapa Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam zaman yang seperti ini? Kenapa Anda dan saya diizinkan untuk mengalami suasana pandemi seperti tahun ini? Saudara-saudara, kita pernah kan mengalami suasana ketika mau travel ke luar negeri itu begitu menyenangkan? Kita sudah punya plan untuk liburan-liburan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu tampak menyenangkan. Nah, saudara-saudara, hari ini ada di tengah-tengah kita saudara Billy dan saudara Daniel yang bisa cerita kepada Anda sukacita karantina gitu ya. Karantina itu sukacita enggak? Nah, saudara-saudara, ini sebuah realita bukan? Yang namanya traveling bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, bukan lagi sesuatu yang Anda look forward to. Saudara-saudara, membuat kita jadi wonder. Kenapa Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam masa yang seperti ini? Saudara, Alkitab memberikan jawaban. Because you can. Karena Tuhan tahu Anda dan saya bisa. Tuhan tahu Anda dan saya memiliki enough equipment, memiliki perlengkapan yang cukup untuk berhadapan, untuk beradaptasi, untuk ada di dalam situasi yang seperti ini. Pak, tapi saya itu gak pernah kepikir loh Pak, kalau itu akan terjadi. Aduh, amit-amit, saya gak mau Pak, kalau disuruh milih. 2-3 tahun yang lalu, kalau saya disuruh milih menghadapi pandemi atau enggak, saya akan pilih tidak Pak. Saya akan spontan menjawab tidak. Saudara-saudara, tapi persoalannya, pilihan itu tidak pernah ada di tangan kita. Betul enggak? Kita tidak pernah diberikan choices untuk menghadapi atau menghindari. Saudara-saudara, demikian juga dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudara, pengkhotbah mengatakan, remember him before the silver cord is severed. Saudara, terjemahan Indonesianya kurang jelas. Saya harus minta maaf dulu ya. Sebelum rantai perak diputuskan, apa rantai perak ini? Saudara-saudara, kalau Anda membaca terjemahan lainnya, before the silver cord is severed. Sebelum tali warna perak, tali warna putih itu dipotong. Apa tali warna putih ini? Bagi kaum bapak, pernah ingat waktu itu ketika istri melahirkan dan kita mendapatkan honor untuk motong tali pusar? Apa warnanya? Saudara, inilah the silver cord. Saudara, silver cord itu menunjukkan sebelum kelahiran itu datang. Sebelum kematian itu menghampiri, kalimat berikutnya. Sebelum orang itu menikah. Pernahkah kita membayangkan bahwa kita akan sampai kepada momen, kepada waktu itu? Saudara, inilah titik di mana Tuhan mengajak kita, mengajar kita tentang kehidupan. Kenapa Tuhan mengizinkan Anda dan saya masih catch our breath? Saudara, Alkitab memberikan penegasan selama hayat masih di kandung badan, masih ada peluang pertobatan. Selama Anda dan saya masih bernafas, saudara-saudara, jangan berpikir Tuhan tidak pernah memanggil Anda dan saya untuk kembali kepada Dia. Ingatlah akan penciptamu. Ingatlah akan Allah yang memberikan kehidupanmu. Anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya. Banyak belajar melelahkan badan. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Kenapa demikian? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Don't stop breathing. Saudara, ini nasihat yang saya tidak pernah lupa. Walaupun nasihat itu sekarang saya baru sadar itu diberikan kira-kira 20 tahun yang lalu.
20 tahun berlalu saya masih ingat wajah orang yang mengatakan kepada saya, yang memberikan kepada saya nama OSI saya, Douglas. Jadi kalau saya sekarang memperkenalkan diri, saya untuk orang bule saya bilang my name is Douglas. Bukan Bagus, karena Bagus susah pronounce-nya ya. It's a ba and a goose, doesn't sound nice. Ya. Terus saudara, saya tidak pernah lupa ketika dia mengatakan don't stop breathing. Jangan berhenti bernafas. Karena kehidupan kita adalah anugerah. Iman kita adalah anugerah. Don't stop trusting. Don't stop trusting. How to do this? Bagaimana kita bisa melakukan ini? Don't stop praying. Jangan berhenti berdoa. Karena inilah jalan kita bersama dengan Tuhan. Inilah cara kita untuk mengalami dan menjalani hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah akan penciptamu dari masa mudamu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Don't stop breathing. Itulah rahasia awet tua, saudara-saudara. Mau jadi awet tua? Mau memiliki sukacita di dalam kehidupan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam keberadaan kami, Engkau mengajarkan kebenaran. Di dalam keterbatasan kami, Engkau memberikan kepada kami panggilan, makna kehidupan, dan juga kekuatan untuk menjalani hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk Kristus yang sudah diberikan kepada setiap kami, yang menolong kami, menuntun kami, membimbing kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami boleh hidup bagi kemuliaan-Mu. Ajar kami supaya kami boleh hidup demi nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Di sini kami merendahkan diri, berdoa di hadapan-Mu. Ajar kami untuk tidak berhenti bernafas, tidak berhenti bersandar, tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan pada sore hari ini. Demikian lagu Allah Sumber Kuatku. Mari kita berdiri, let us stand. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yang lagu sekali lagi, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya nanti Tuhan akan meninggikan kita, dan Tuhan menjanjikan kita berkat untuk mendampingi kita, menyertai kita, untuk boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh, kebaktian selesai.